Balik lagi dengan Panplon Gaming setelah GP Silverstone yang banyak drama sampai red flag. Akhirnya kembali bertemu dengan mekanik untuk membicarakan apa yang harus dikembangkan selain ECU. Di sini gue berpikir, apa ya yang harus dikembangkan? Ya mungkin ECU juga atau mungkin ada tambahan untuk yang lain, mesin kah? Atau aerodinamika, ya gue juga masih berpikir-pikir lah, karena penuh pertimbangan ya. Dari motor Yamaha ini masih banyak kekurangan yang sebetulnya semua aspek yang harus gue bicarakan kepada para mekanik, tapi ya mekanik pun hanya memilih dua opsi, ya tiga opsi dengan preferensi dari mereka apa yang harus dikembangkan. Tapi gue lebih milih meningkatkan engine ya. Rencananya sih gue ingin meningkatkan power engine. Untuk sementara rider standing gue ada di posisi pertama dengan keunggulan 22 poin. Aduh, suara gue serak lagi di tiba-tiba, kenapa ya? Sorry guys. Dan untuk tim championship tadi bisa dilihat tim gue masih di posisi pertama dan Ducati masih menempati posisi pertama untuk konstruktor championship. Ya, hampir paruh pertama selesai, gue masih memimpin ya. Semoga aja dengan keunggulan gue untuk sementara ini bisa membuat gue lebih konsisten di season ini. Ya, gue kan punya pressure tinggi juga ya sebagai leader Yamaha pabrikan, dan gue diekspektasikan untuk juara dunia kembali dengan motor ini. Dan untuk barusan ya, gue melakukan practice dan lumayan oke, mendapatkan setting yang pas, dan gue harusnya sih bisa ya untuk meraih pole position harusnya gitu, karena gue merasa cocok dengan karakteristik sirkuit dan selisih 0,3 detik di tikungan terakhir Aragon menuju lintasan lurus garis finish. Dan apakah gue berhasil pole position? Kita lihat saja. Oh tidak, sayang sekali gue kalah dengan Manuel Gonzalez, di mana Manuel Gonzalez ini adalah rookie ya. Dengan tim satelit Yamaha, dia bisa memberikan perlawanan kepada para pembalap juara seperti gue, Morbidelli gitu kan, dan yang lain-lain. Dan ya seperti biasa untuk sprint, gue hanya memperlihatkan cuplikannya karena ya nggak begitu-begitu penting lah, yang penting kan race-nya gitu. Dan untuk sprint menuju tikungan akhir ini gue berhasil mengasapi di Gia dan Acosta. Sayang sekali Gonzalez harus terkubur ya dalam gravel. Jadi ya dia sangat kuat sebetulnya di Aragon. Tapi ya mungkin keberkahan masih ada di gue. Jadi ya kalian lihat sendiri, gue berhasil finish di posisi pertama ya. Kita lihat nih, Pecol ya ada di posisi 20 dan Manuel Gonzalez Morbidelli juga not qualified. Keunggulan 34 poin dari Pecol lumayan menjauh lagi, dan poin konstruktor championship mendekat lagi pada Ducati. Podium sprint diisi oleh pembalap Yamaha, Honda, dan satelit Ducati. Tumben-tumbennya nih Honda ada di posisi kedua. Ini Acosta perlu di notice nih, karena dia akhir-akhir ini bisa menunjukkan taringnya. Aneh banget. Oke, kita akan lanjut ke race Aragon dengan kondisi hujan, tapi ada kemungkinan kering ya guys ya. Itu bacaan ada variabel. Untuk starting grid masih sama seperti kualifikasi, tidak ada perubahan. Manuel Gonzalez sebagai tim satelit Yamaha berhasil mengasapi gue sebagai tim pabrikan. Oh, ternyata BMKG memprediksi bahwa dari hujan ini bakal mendung saja. Kemungkinan besar akan ada kondisi di mana track itu kering, dan semua bersiap. Gua bersiap untuk melakukan start. Semoga tidak telat. Sayang sekali telat dan tidak ada grip. So, banyak sekali slipnya guys. Nah, itu tuh PR gue. Start di kondisi hujan, basah gitu. Gue tuh belum bisa
banget untuk mengatur throttle gas ketika clutch-nya dibuka gitu. Aneh banget gitu. Yang lain malah biasa-biasa aja gitu. Dan rival gue Quartararo retire ya. Sayang sekali. I don't know kenapa gitu. Ya, tapi jadi gue bisa jauh lah posisinya gitu. Oke, sementara gue ada di posisi keempat, turun 2 posisi disalip oleh Morbidelli dan Digia. Gonzalez masih mempertahankan posisinya di posisi pertama dan memasuki tikungan yang sangat sempit. Gue berhasil mempertahankan jarak dengan Digia, tapi kelihatannya Gonzalez dan Morbidelli semakin ngacir ini sedikit ya. Gue merasa gitu dan gue diserang oleh Martin ini di sini. Semoga aja Martin tidak melakukan hal yang aneh-aneh ya. Kadang dia sangat agresif guys gitu. Harus sangat hati-hati memasuki tikungan di Aragon ini karena sangat licin dengan kondisi trek yang basah. Terlihat indikator ban yang bagian belakang itu kuning guys. Jadi betul-betul lumayan tidak ada grip sebetulnya. Jadi gue juga banyak dual geolnya gitu si motor ini teh. Hard braking dan late braking dari Rifan Ahmad untuk mendekat kembali ke Digia sebagai tim Honda. Exit corner menuju garis finish. Gua memanfaatkan slipstream dari Digia, apakah berhasil untuk menyalip? Tapi tidak. Gua mencari aman. Oh, ternyata ban belakang merah nih sama oranye. Ada indikasi udah lumayan kering nih track nih. Ya walaupun masih basah ya 80%-nya, tapi wow, lihat merah banget guys. Udah kehilangan grip nih gua nih. Atau tandanya udah nggak cocok gitu dipakai. Tapi malah gua merasa lebih cepat aja dikit gitu kan. Oh, sedikit menabrak Digia, sorry. Dan lihat ban depan juga mengikuti ban belakang ya, merah bagian kirinya dan bagian kanan juga merah. Betul-betul sangat riskan untuk jatuh ya guys di kondisi seperti ini. Drama lagi seperti Silverstone. Feeling gue bentar lagi ada white flag nih. Kita lihat aja nanti apakah akan ada hujan lagi atau emang betul-betul kering aja nih si track. Selisih 1 detik dari Gonzalez. Gue masih mempertahankan jarak dengan Morbidelli bareng dengan Gonzalez. Ini Morbidelli gacor juga nih pakai Aprilia. Gonzalez ya, apalagi gue kaget banget. Dia tiba-tiba bisa bersaing di papan atas. Entah kenapa, mungkin upgrade dari motornya sangat bagus dan cocok dengan karakter Gonzalez sendiri. Dan kita bisa lihat, oh sedikit memotong curb. Oh kan, white flag, bener kan? Melihat ban belakang gua sudah hampir habis, merah semua kedua ban. Trek terlihat sudah kering, sudah dipastikan untuk mengganti motor. Oh, ternyata Digia hampir menyalip gua dengan memanfaatkan slipstream di gua di depan. Terlihat racing line sudah kering ya guys ya. Apakah gua harus ganti motor sekarang? Sepertinya tidak. Gua punya rencana sendiri untuk mengganti motor kapan. Melihat pembalap terdepan juga masih bertahan ya guys ya. Jadi ya gua mikir juga ada kemungkinan ini track masih semi basah lah di beberapa bagian. Tapi ya overall udah mulai kering kelihatan dan gue juga harus hati-hati karena ban sudah sangat aus yang bagian belakang, sudah betul-betul habis, tidak ada grip dan korban pertama ada di Bastianini di yellow flag tuh. Hati-hati guys, harus hati-hati di kondisi seperti ini dan terlihat track kanan kirinya sudah kering. Berarti fix gue merasa harus ganti motor di sini. Ya ini white flag yang kedua di season ini. Ya kalau Silverstone kan di lap-lap akhir white flagnya dari kondisi kering ke hujan. Tapi kalau ini dari basah ke kering gitu. Cuman sayang sekali Silverstone harus diadakan red flag karena banyaknya rider yang jatuh dan kondisi track sangat-sangat basah. Dan gue melakukan kesalahan memotong. Gue berpikir bisa untuk menyalip si Morbidelli. Selisih 1 detik dari Gonzalez
Gonzales masih bertahan dan kecepatannya, dan gua berhasil mendekati Morbidelli yang tandanya bahwa Morbidelli lebih pelan dari Gonzales. Kan tuh banyak yang jatuh. Ai Ogura ada di posisi ketujuh harus rela untuk memberikan tempatnya ke Peko. Sayang sekali guys. Sedikit sentuhan manis dari Dijia. Untung saja tidak terjatuh. Dan gua putuskan untuk mengganti motor. Gua melakukan kesalahan. Din ditabrak. Sayang sekali. Terkena speed limit. Aing mah. Padahal ya, aneh banget nih. Gua itu kan udah nyalain speed limiter tuh. Dan gua juga tidak cepat gitu sebelum garis. Setelah garis gitu. Kok tetap kena long lap penalty ya gara-gara speed limit. Aneh banget nih. Gak ngerti gua. Aduh. Ada-ada aja dramanya. Sebelumnya red flag, sekarang white flagnya kena long lap penalty. Emang. Dan sekarang gue harus rela tuh di belakang Acosta. Padahal gue udah susah-susah guys. Udah susah-susah untuk mempertahankan posisi 3. Kelo pisan. Ya udahlah gitu. Terjatuh karena gue melebar dan memaksakan untuk melakukan manuver dan terkena track limit. Jadi peringatan gue dari steward udah 2. Gue baru Jack Dixon ada di posisi ketiga guys. Kok bisa? Morbidelli terjatuh di tikungan yang mau sayang sekali Morbidelli. Luka Marini juga terjatuh. Mungkin mereka berdua terlalu memaksakan melakukan manuver yang agresif ketika ban belum sepenuhnya panas. Memang dengan kondisi seperti ini sangat-sangat anomali. Jadi di awal-awal kita harus sangat hati-hati. Gua pun merasa seperti itu karena ketika pengereman itu selalu real slide. Bayangin aja real slide gitu. Itu sangat-sangat berbahaya. Jadi kalau tidak bisa mengontrol motornya, ya gue bisa jatuh dan gue langsung menyalip agresif Pedro Acosta. Manuver yang sebetulnya cantik tapi agresif, sedikit menabrak tadi tapi tidak apa-apa. Dan Acosta membalaskan dendamnya langsung menabrak gue di lintasan lurus. Gelo. Orangnya dendaman banget sih Acosta. Dan lap kelima gue masih ada di belakang Peko banyaknya. Untuk di race Aragon ini dia tidak menunjukkan taringnya ya, sayang sekali. Mungkin ya dia tidak suka karakteristik tracknya ya. Dan gue pelan-pelan mendekati ke Peko. Waktu dan jarak pun ya gue bisa mempertahankan dari si Gonzales dan sedikit menabrak Peko. Kena lagi dong peringatan kalau kayak gitu caranya. Kenapa pelan banget Peko gitu? Ya gue merasa ya kalau gue ngebut ya lu nggak usah pelan gitu kan. Aneh banget. Dan syukurnya gue tidak terkena. Terjatuh lagi Gonzales yang digadang-gadang bisa juara di Aragon terjatuh lagi seperti di sprint. Dan gue ini melakukan rewind karena lupa gue harus melakukan long lap penalty. Gonzales sayang sekali masih jatuh walaupun udah di rewind ya guys ya. Dan gue kelebihan sedikit. Gue melakukan kesalahan di area long lap penalty. Dan kita ulangi lagi dan berhasil. Sangat panjang untuk track long lap penalty-nya. Dan sekarang gue ada di belakang Acosta, disusul oleh Peko dan Acosta ya, pembalap Ducati. Jorge Martin sekarang mengambil alih posisi. Di bawahnya ada Dixon, Dijia, Peko. Martin terjatuh sayang sekali dan gue terkena peringatan dari steward keempat kalinya. Harus hati-hati, sisa 1 lap setengah. Semoga saja gue tidak terkena long lap penalty lagi ya, karena itu lumayan menyakitkan guys. Jack Dixon 2 kali kena untung dari Gonzales terjatuh, lalu Martin terjatuh. Jack Dixon itu salah satu rookie juga guys. Jadi ya sangat kaget lah kalau dia ada di depan. Udah masalah satu rookie, motornya pakai KTM. KTM selalu di tengah belakang gitu lah.
nggak ada pergerakan yang gimana gitu. Dan memasuki lap terakhir, Pedro Acosta mencatatkan waktu tercepat. Oh, Alex Rins 1:46.500 ternyata. Dan lap terakhir apakah gue bisa menyusul lagi Peko, karena gue sangat yakin di sini kalau kecepatan gue lebih oke dibanding mereka berdua. Dan tadi gue sedikit lebar ya, terkena low lap penalty, tapi kita ulangi aja karena sayang sekali ya. Ngapain gue main game, main MotoGP, tapi gagal finish. Apalagi udah lap terakhir. Itu kan wasting time banget gitu guys. Ya. Wow, memanfaatkan keunggulan Yamaha di sektor tersebut. Dan gue hampir saja berhasil menyerap Pedro Acosta, dan Pedro Acosta sedikit melebar, dan gue menahan racing line gue agar Pedro Acosta tidak menyalip kembali. Korban berikutnya adalah Peko. Apakah gue bisa untuk mengejar Peko? Ya di sini sih gue sangat yakin dia bisa mengejar. Tapi apapun itu bisa terjadi lah. Dari gue yang melakukan kesalahan itu juga udah fatal lah untuk valid bisa tidak podium gitu di Aragon. Heartbreaking dari Rifan Ahmad sedikit mendekat ke Peko banyaknya, dan jarak ke Jack Dixon itu 2,9 detik guys. Sepertinya Jack Dixon juga memperlambat kecepatannya karena dia tahu bahwa dia akan menang. Mungkin ya, itu tesis gue gitu. Dan memasuki track lurus, RHD-nya lah Peko langsung ngacir. Di belakang gue ada Pedro Acosta yang memanfaatkan slipstream. Tidak, pelan sekali Yamaha ini di lurusan, dan gue late braking tapi gagal, sedikit melakukan kesalahan dan melebar. Pedro Acosta apakah berhasil finish posisi keempat? RHD-nya lah Acosta. Hampir saja gue menyalip Acosta kalau tidak menabrak bagian belakangnya guys. Tapi gue ikut senang Jack Dixon bisa juara di GP Aragon season ini. Sampai jumpa kembali, Panpelon Gaming, bye bye.